mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah akan buat jiwa kita dan raga kita tenang. Lalu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan, kenapa ya saya begini ekonomi saya, kenapa ya muka saya begini, kenapa ya badan saya begini, kita berkeluh kesah, maka Allah SWT mengatakan, aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan juga. Makanya capek sekali. Jadi orang beriman itu santai saja. Dia akan dapat semua apa yang Allah janjikan. Tidak perlu capek-capek. Nah, orang yang mengejar dunia berlebihan justru orang kena tidak bisa menerima takdirnya Allah atau tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi dan aku tidak pernah sulit menciptakan keduanya. Maka apakah kau pikir aku akan sulit untuk mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki untuk esok hari sebagaimana aku tidak pernah meminta kepadamu amal esok hari. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Kita ulangi hadisnya. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan siapapun yang berkuasa, raja, presiden, siapa saja, selama kekuasaanku ada dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, lanjutan yang potongan duanya, jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki, sebab perbendaharaanku banyak, penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Yang ketiga, wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan bermain-main. Dan aku juga sudah menentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Jadi di sini anggota tubuh kita berusaha, hati kita bertawakal. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, ridho dengan paras wajahnya, tubuhnya, pasangan hidupnya, anaknya, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu dan engkau akan mulia di sisiku. Dan jika engkau tidak ridho terhadap pemberianku, maka demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan bebankan kepadamu dunia, atau aku akan membuatmu mengejar dunia, sehingga engkau berlari-lari mengejarnya seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Wahai anak Adam, aku telah ciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah merasa susah dalam mengurus dan menciptakannya. Maka apakah kamu pikir aku akan capek dengan mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki esok hari, sebagaimana aku tidak pernah minta kepadamu amal esok hari. Kita tidak perlu sholat untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, cadangan, tidak perlu. Sholat hari ini. Kita puasa hari ini. Ramadan tahun ini. Itu pun hari yang ada kita hidup, kita puasa. Kalau enggak ada. Gitu kan? Hari ini semuanya. Maka jangan kau minta rezeki besok kepadaku, sebagaimana aku tidak minta kepadamu amal besok. Gitu kan? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, penutupan hadisnya, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya. Wahai anak Adam, aku sangat mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Dan mana cinta artinya? Mengabdi dan berkorban. Ya ikutilah perintahku. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, aku perintahkan kerjakan, aku larang tinggalkan. Ini subhanallah hadis teman-teman sekalian. Setiap kali saya baca, saya pribadi merasa ketenangan jiwa. Udah Allah sudah tentuin semua. Dan ini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Hadis yang perkataan Hasan Basri rahimahullah yang mengatakan, aku selalu tenang dan senang dalam kehidupan dunia karena dua hal. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku. Udah, Allah sudah tahu kapan aku mati. Udah nggak usah aku pikirin kapan mati itu. Beramal saja. Aku selalu senang dan tenang dengan itu. Aku sudah tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak perlu memikirkannya. Dan aku selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak pernah berpikir untuk diambil oleh orang lain. Jadi kalau teman-teman misal lagi masuk dalam satu proyek berdua sama temannya, atau berapa orang sedang bersaing, lalu kemudian dia gagal, teman-temannya dapat misalnya. Jawaban sederhana, belum rezeki. Selesai. Karena biar kita berusaha setengah mati nggak bakal dapat itu. Sudah Allah tentuin. Seperti itulah. Dan tadi sudah kita jelaskan di diskusi tadi, kalau kita ridho dengan pemberian Allah, Allah buat jiwa kita dan raga kita tenang. Subhanallah, orang kalau misalnya mau makan udah habis, oh ya sudah, belum rezeki saya. Tenang jiwanya. Kenapa habis? Kenapa dimakan? Kenapa begini? Sakit hati, perutnya juga lapar. Jadi ini kaidah hidup yang luar biasa yang mestinya kita fahami ya. Di sini makna juga ana inda dhanni abdi bi, saya selalu dengan prasangkaan hambaku. Seberat apapun teman-teman yang sedang kita alami, terimalah berita gembira selama kita beriman, kalau itu pasti kebaikan buat kita. Sampai ada sebuah hadis qudsi yang lain, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, batasilah rezekinya hambaku yang ini